Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok kompresi data digital dan metadata akan mengadakan diskusi tanya jawab mengenai kompresi data digital dan metadata. Untuk pertama, kelompok dari metadata. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, apakah kompresi citra terhadap sebuah file tidak mempengaruhi kualitas file itu sendiri? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Konversi citra tentu saja mempengaruhi kualitas file itu sendiri, tapi tergantung dari metode apa yang digunakan. Jika menggunakan metode pemampatan data tanpa kehilangan, maka kualitasnya tetap sama. Tapi jika menggunakan metode pemampatan data berkehilangan, akan mempengaruhi isi dan kualitas file tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah semua jenis file seperti JPG, PPT, dokumen, Excel, dan lain sebagainya dapat dipadatkan? Eh, Bisa dipadatkan. Untuk format JPG, EMG itu pixelnya juga menjadi kecil, tetapi untuk doc, PPT atau Excel itu hanya ukurannya saja yang mengecil. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa saja kelebihan dan kekurangan dari pemadatan data? Kelebihan dari pemadatan data yaitu memiliki kelebihan dalam hal menyimpan data. Data yang disimpan akan semakin kecil, pengiriman data semakin cepat, lebar bidang atau bandwidthnya dapat lebih kecil. Oke, untuk pertanyaan keempat, dalam pemampatan data tanpa kehilangan, apakah kita bisa cara manual mengerjakan sendiri tanpa harus membawa ke tempat servisan? Lalu bagaimana prosesnya? Dalam pemampatan data tanpa kehilangan, kita bisa melakukannya sendiri. Ini seperti scanner, mungkin bisa full stack, Canon dan Epson, dan itu untuk resolusinya juga bisa diatur sendiri sehingga namun tetap dengan data yang atau kualitas gambar yang padat. Lalu untuk pertanyaan kelima, mengapa file atau data harus dikompres? Karena untuk digital sendiri semakin hari akan semakin besar juga datanya. Oleh karena itu pengompresan sangat diperlukan agar meminimalisir ukuran data tersebut sehingga tidak memenuhi kartu memori atau media penyimpanan yang lainnya. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab akan dilakukan dari kelompok kompresi data digital ke metadata. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apakah sebuah metadata bisa menjamin keautentikan sebuah data atau dokumen? Jawabannya adalah ya, karena metadata merupakan informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, bahkan setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, ataupun dikelola. Metadata juga sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Metadata ini mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file atau data itu nantinya dalam suatu basis data. Jadi, jika data tersebut dalam bentuk teks,
Metadatanya biasanya berupa keterangan mengenai nama ruas atau file, panjang file, dan tipe file. Metadata juga mengandung informasi mengenai siapa pemotretnya, jika itu berupa data gambar, juga kapan pemotretannya, dan setting kamera pada saat dilakukan pemotretan. Juga untuk jenis data berupa kumpulan file, metadatanya adalah nama-nama file, tipe file, dan nama pengelola atau administrator dari file-file tersebut. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu dalam sebuah metadata pastinya mempunyai celah untuk dimasuki oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara mengatasi bug pada metadata tersebut? Hal tersebut bisa diatasi dengan meningkatkan keamanan metadata tersebut, misalnya menggunakan bantuan Firebase Crashlytic Reporting atau membuat laporan mendetail yang berisi error dalam aplikasi tersebut. Error juga dikelompokkan dalam berbagai masalah berdasarkan kemiripan pelacakan tumpukan dan diprioritaskan berdasarkan tingkat keseriusan dampaknya terhadap pengguna. Selain laporan otomatis, pengguna juga dapat membuat log peristiwa kostum untuk membuat dan mengetahui langkah yang menyebabkan error. Juga bisa dilakukan dengan remote backup, yang dimana remote backup tersebut menjadikan pilihan karena apabila attacker berhasil menyerang sistem, maka semua data di dalam server tidak dapat lagi dipercaya. Yang kemudian perlu dilakukan recovery data yang berhasil dari remote site. Juga metode backup ini menggunakan multi-version control. Transfer data dilakukan dengan resign dan file transfer protokol. Juga standar protokol jaringan yang digunakan dalam proses transmisi data. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jika suatu ketika terjadi sebuah bencana alam atau server error, apakah metadata bisa merecovery data-data yang ada di dalamnya? Untuk pertanyaan yang ketiga, jawabannya adalah iya, asalkan kita melakukan pencetakan atau backup data secara teratur dan berkala. Kemudian juga uji dan verifikasi sehingga pencadangan menjadi salinan lengkap yang asli. Hard disk eksternal adalah pilihan yang baik untuk kegiatan ini. Juga jangan pernah memutakhirkan perangkat lunak atau perangkat keras tanpa ada cadangan lengkap yang terverifikasi. Dan jika perlu memulihkan data, backup dilakukan dengan membuat salinan data secara berkala sehingga dapat dilakukan recovery pada data yang rusak ataupun hilang. Dengan demikian, backup dan recovery tidak hanya menjaga pertahanan dan sistem, tapi juga dalam disaster recovery. Metode backup dan recovery ditentukan dalam tahap perencanaan sistem sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan organisasi. Apakah salinan data tersebut online ataupun offline, disimpan secara lokal atau ditransmisikan ke remote site, dan juga pada setiap metode terdapat trade-off yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemudahan implementasi dan biaya terhadap keamanan dan ketahanan sebuah sistem. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, apa manfaat metadata untuk pengelolaan dokumen? Metadata memberikan fungsi yang sama seperti katalog, yaitu yang pertama akan membuat sumber daya bisa ditemukan dengan menggunakan kriteria yang relevan, mengidentifikasi sumber daya, mengelompokkan sumber daya yang serupa, membedakan sumber daya yang tak memiliki kesamaan, dan memberikan informasi lokasi. Pertanyaan yang terakhir, apakah standar metadata itu? Standar metadata adalah persyaratan yang dimaksudkan untuk membangun pemahaman yang sama tentang makna atau semantik data untuk memastikan penggunaan dan interpretasi data yang benar dan tepat oleh pemilik dan penggunanya. Untuk mencapai pemahaman umum ini, sejumlah karakteristik atau atribut data harus didefinisikan yang juga dikenal sebagai metadata.
Baik, sekian sesi tanya jawab untuk kelompok metadata dan konversi data digital. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.